Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliana Rahmi Salsabila dari jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step penggunaan aplikasi GF Akuntansi, mulai dari pengenalan fitur hingga proses input data transaksi. Nah, GF Akuntansi merupakan salah satu software akuntansi yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional harian, karena tampilannya sederhana namun fungsinya sangat lengkap. GF Akuntansi ini aplikasi komputer yang membantu perusahaan mengelola berbagai aspek keuangan dan operasional. Fitur utamanya itu ada kontrol stok, hutang, dan piutang, ada pembelian dan retur pembelian, ada penjualan dan retur penjualan, ada juga sales order, ada juga pembukuan dan kas, atau penyusutan, ada juga import transaksi online, sampai ke ekspor e-faktur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka file GF Akuntansi. Nah, ketika kita mengklik aplikasi GF Akuntansi, maka tampilan utamanya akan seperti di kiri saya. Nah, cara buka filenya kita bisa klik menu buka data atau kita juga bisa klik yang tanda pesan yang kanan bawah itu. Nah, kita bisa cari file mana yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita klik 2 kali atau kita klik buka data, setelah itu akan tampil seperti layar kanan saya ada gambar. Nah, itu adalah tampilan utamanya aplikasi GF Akuntansi. Nah, kita bisa klik OK jika tanggalnya beda dengan tanggal komputer, itu klik OK saja ya. Nah, setelah kita buka file, kita akan ke login akun atau buka akun. Nah, jika kita sudah klik OK tadi jika ada pemberitahuan tanggal berbeda, nah akan tampil gambar login akun. Nah, kita bisa mengisi username dan password. Biasanya username yang disediakan GF itu biasanya admin, passwordnya itu 123. Nah, kalau kita sudah membuat username password yang berbeda sebelumnya, kita bisa login pakai username dan password yang sudah kita ubah tadi. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan tampil seperti kanan saya, yaitu ada tampilan utama dan nama perusahaan kita. Nah, setelah itu kita akan tampilan tadi nama perusahaan, tampilan utama itu biasanya langsung muncul master file kayak yang kanan saya, layar kanan, gambar kanan. Tapi kalau tidak muncul menu master file, kita bisa klik di atas kiri kita ada aplikasi, itu kita cari tampil kotak menu, lalu setelah itu akan muncul menu master file seperti kanan gambar kanan. Kalau tidak muncul ya, kalau sudah muncul tidak perlu klik itu. Tapi kalau belum muncul kita bisa klik aplikasi lalu tampilkan kotak menu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita cara memasukkan data. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan data vendor. Nah, bagaimana cara bukanya? Tadi kita sudah klik menu utama yang sudah ada di master file itu, lalu kita klik master file lagi. Setelah itu kita klik gambar vendor itu, menu vendor. Nah, ini setelah kita klik vendor, itu tampilan utamanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan utama saat kita mau menambahkan data, entah itu vendor ataupun yang lainnya, tapi tampilan utamanya seperti ini. Hanya berbeda di namanya aja. Jadi kalau ini vendor berarti ada tulisannya adalah master file vendor. Nah, sekarang kita akan tambah data vendor. Nah, ini saya sudah ada contohnya beberapa vendor dan alamat dan kreditnya atau batas waktunya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan klik yang kanan atas itu yang logo warna biru, kita klik untuk tambah data vendor. Nah, setelah kita klik menu biru tadi akan tampil seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk nambah data baru atau data vendor. Nah, kita sudah dapat informasi tadi nama, alamat, dan kreditnya berapa hari. Nah, kita isi sesuai informasi yang kita punya. Atau kalau misal ada informasi lain seperti nomor telepon, keterangan lain, itu bisa kita tambahkan juga. Nah, karena ada 3, kita isi saja 3, ada kita isi namanya, alamatnya di mana, dan kreditnya berapa hari. Lalu kita klik simpan, teman-teman. Simpannya ada di kiri bawah.
Nah, setelah kita masukkan semua data vendor yang kita punya, setelah kita simpan itu, nanti akan muncul daftar vendor yang sudah kita simpan, yang sudah kita input. Ini ada 5, ada 6 ya, ada 6 data vendor. Nah, jika tidak muncul nih di menu kalian teman-teman data yang kita sudah input ini tidak muncul, jangan panik, kita bisa klik di pojok kiri bawah itu ada semua data, kita checklist aja, kita centang semua data itu, nanti pasti akan muncul semua data vendor yang sudah kita upload atau yang sudah kita input. Nah, jika datanya sudah kita input, kita bisa tutup menu vendor dengan cara klik tanda silang yang ada di kanan atas untuk menutup menu. Nah, selanjutnya setelah kita klik silang tadi akan kembali ke menu master file atau tampilan utama GF Akuntansi. Nah, setelah itu kita akan lanjut nih, kita akan ke memasukkan data karyawan. Caranya sama juga, klik master file, lalu kita cari logo karyawan atau tulisan karyawan, kita klik. Setelah itu kita klik juga logo biru kanan atas, tambah data karyawan. Nah, jika sudah klik tambah data baru, akan tampil seperti menu ini. Menu kanan atas saya ada gambar. Nah, itu kita bisa isi karyawan, data-data karyawan. Ada nama, alamat, telepon, komisinya berapa jika ada, terus keterangannya juga, misalnya apakah karyawan tersebut sales, atau supir, atau helper, atau kolektor, atau admin, kita bisa kategorikan karyawan tersebut. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan akan muncul tampilan seperti ini juga, seperti vendor tadi. Nah, jika tidak muncul, bisa mengikuti saran saya tadi, kita klik menu utama, tampilkan semua data itu. Nah, jika ada kesalahan input atau salah penulisannya, atau typo, atau salah data, nah itu tidak perlu khawatir ya, karena GF Akuntansi juga menyediakan fitur koreksi data. Gimana cara munculinnya? Kita klik kanan di komputer kita atau di laptop, setelah itu akan muncul tambah data, koreksi, hapus, atau additional. Nah, kita klik koreksi data, setelah itu akan muncul tampilan data kita bisa edit mana yang mau kita rubah, setelah itu kita simpan. Nah, data otomatis sudah diperbarui ke data yang update gitu, yang sudah kita koreksi. Nah, langkah berikutnya kita akan memasukkan data pelanggan. Nah, kita juga sama, klik masih di master file ya, kita klik master file, lalu kita klik menu pelanggan. Nah, ini saya ada contoh data pelanggan, ada alamatnya dan jenis perusahaannya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data pelanggan. Seperti biasa kita klik kanan atas yang logo biru itu untuk mengisi data baru. Nah, setelah kita klik mengisi data baru atau logo biru akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi data sesuai data yang kita punya. Saya tadi ada punya nama pelanggan, kita isi aja nama pelanggan, terus di kanannya itu ada centangan, ada corporate kah atau personal kah. Nah, kita klik aja sesuai datanya. Kalau misalnya dia corporate, kita klik corporate. Kalau dia personal, kita klik personal. Setelah itu title-nya juga kita bisa isi kalau mau teman-teman. Terus alamatnya juga kita bisa isi. Setelah itu kita bisa mengisi kreditnya kalau ada ya, kalau tidak ada tidak usah. Setelah itu kita bisa save atau simpan. Nah, jika ada data lain misalnya data kita lengkap ya, isi aja lengkap teman-teman. Kalau ini kan contohnya tidak. Jadi kita bisa isi lengkap aja. Setelah kita save, semua kita input data pelanggan akan muncul sama juga kayak vendor karyawan. Itu akan muncul data-data yang sudah kita input. Selanjutnya data item masih tetap di master file, kita klik master file, lalu kita klik item yang kiri bawah warna coklat itu. Nah, ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau di data sebelumnya kita langsung klik tambah data baru, tapi kalau di item kita harus nambah satuan dulu. Karena satuan yang disediakan di F akuntansi ini kadang tidak kadang berbeda dengan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kita harus edit dulu, harus tambah dulu daftar satuannya. Ini ada contohnya kayak pieces. Nah, kita tambah juga pieces kalau belum ada ya. Kalau ini misalnya di menunya itu saya butuh di perusahaan itu saya butuh
pieces, PCK, sama box. Maka kita tambah data baru, klik yang di logo biru seperti logo data baru itu. Nah, ini contoh tampilan kalau kita mau tambah data satuan. Nah, itu kan saya ada datanya. Misal, amplop itu satuannya itu pieces, PCK, box. Nah, berarti kita tulis aja nama tipenya, kita bisa bebas sih nama tipenya. Kalau misalnya ada yang duplicate, kita bisa bedakannya pakai angka atau misalnya hurufnya jadi dua, itu bisa. Tapi nggak boleh yang sama ya, teman-teman. Nah, terus yang di bawahnya itu, rincian satuan kita isi nomor satunya itu dari satuan terkecil. Jadi kalau pieces ya berarti pieces dulu satuan terkecilnya, selanjutnya PCK, dan selanjutnya box. Begitu juga yang lainnya. Kalau pieces rim berarti cuma dua rincian yang kita isi dari pieces dulu kemudian rim. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan akan muncul di menu itu data satuan yang sudah kita input. Nah, setelah kita input satuan, kita akan ke input data baru. Nah, ini baru seperti data sebelumnya. Kita klik kanan biru atas. Nah, setelah kita klik biru tadi akan muncul tampilan ini. Kita akan menambah item baru. Kita bisa isikan namanya, nama item kita apa, kodenya berapa, terus satuan yang sudah kita input sesuai itemnya. Setelah itu kalau tidak ada yang mau kita isi lagi, kita save, kita simpan. Kalau mungkin masih ada, kita bisa isi lengkap juga ya teman-teman. Setelah kita upload, kita input, akan muncul data juga kayak gini teman-teman. Nah, kalau ada salah, kita bisa koreksi juga, seperti yang tadi saya bilang. Jadi tidak usah dihapus itemnya, kita koreksi saja. Nah, setelah kita menambahkan data item, kita akan input kode perkiraan. Apa sih kode perkiraan? Kode perkiraan itu berisi daftar akun atau rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi. Biasanya untuk kas, bank, piutang, beban gaji, atau seterusnya. Jadi ini tuh daftar akun ya. Caranya kita klik setup. Sekarang bukan master file, kita setup. Terus kita klik kode perkiraan, bukan yang logo ya, tapi kode perkiraan yang ada di warna abu-abu itu, yang teksnya aja, nggak ada logonya, itu kita klik. Nah, ini ada contoh daftar kode atau daftar akun yang saya tampilkan di gambar. Nah, tadi setelah kita klik menu kode perkiraan di setup, akan muncul tampilan utamanya seperti ini. Jadi ada menu yang gambar file kiri itu ada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan lain-lain. Nah, ini menu utamanya seperti ini. Nah, cara tambah datanya, kita klik seperti kita mau koreksi. Kita klik kanan akun mana yang mau kita tambah atau kita koreksi atau kita tambah data, itu lalu muncul akan tampilan seperti ini. Nah, kita bisa isi, misalnya kita isi akunnya nomor berapa, misalnya 111 atau 112. Nah, golongan akunnya juga, apakah akun itu aktiva, atau kewajiban, atau ekuitas. Terus nama akunnya juga kita isi. Setelah itu kita akan save teman-teman, kita simpan. Setelah itu akan muncul nanti akun baru kita di layar di tampilan utama untuk kode perkiraan. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan memasukkan aktiva tetap. Caranya kita klik menu GL yang gambar buku hitam, lalu kita klik gambar mobil untuk aktiva tetap. Nah, teman-teman, ini adalah data perusahaan yang saya punya untuk kategori aktiva tetap. Ada 4 kategori: building, office equipment atau peralatan, vehicles atau kendaraan, furniture and fixtures untuk perabotan. Nah, gimana cara input aktiva tetapnya? Sebenarnya sama, klik biru, tapi untuk aktiva tetap, karena tadi kita ada beberapa kategori, maka kita bisa klik dulu nih, apakah kita bangunan, apa kita mau upload bangunan, atau kendaraan, atau apa. Nah, karena ini saya contohkan bangunan, ini sudah ada di situnya bangunan kan? Nah, kita klik yang biru, maka di situnya ada aktiva tetap bangunan. Nah, kalau belum bangunan, kita cari dulu bangunan yang mana. Nah, kalau misalnya, tidak ada bangunan, kita bisa tambahnya gimana, sama klik kanan juga yang logo bangunan kiri atas, lalu kita bisa tambah data baru. Nah, ini kita masukkan aktiva tetap yang kita punya datanya, kita bisa isi tanggal kita menerima aktiva tetapnya, atau kodenya, namanya juga, harga belinya berapa,
Terus kalau ada penyusutan juga kita bisa, terus metodenya juga. Setelah itu, usia usia susutnya berapa juga boleh kita isi. Setelah itu kita simpan teman-teman. Nah setelah simpan, akan muncul juga tampilannya nih. Kalau kita bangunan berarti tadi saya ada 2 bangunan, ada Toko Batu 9 ya, sama Gudang Batu 10. Nah itu bisa kita, lihat di tampilan bawah situ. Nah kalau ada koreksi juga kita bisa klik kanan, kita koreksi juga. Nah, yang apa ini, menu yang peralatan kantor juga sama sistemnya seperti bangunan. Kita isikan semua datanya, lalu akan muncul data yang kita punya, data yang sudah kita input. Nah, untuk kendaraan juga sama sistemnya, sama seperti sebelumnya. Tuh di sini juga ada tulisan kendaraan kan, jadi kategori aktiva tetapnya bisa kita lihat kalau kita salah input kendaraan ternyata kita input di bangunan gitu. Terus data yang sudah kita input juga akan muncul di bawahnya itu ada 3 kendaraan. Nah, ini juga terakhir ada perabotan. Kita juga bisa isi sesuai data yang kita punya atau data yang kita miliki itu ada juga. Terus nanti akan muncul juga 4 data yang sudah kita input. Tadi saya ada 4 data, ada rak, lemari, meja dan kursi. Jadi kalau teman-teman lebih dari itu pasti datanya banyak ke bawah nanti. Nah, setelah kita aktiva tetap, 4 aktiva tetap tadi kita input, kita akan memasuki ke selanjutnya. Ini kita akan memasukkan pembelian atau data pembelian atau transaksi pembelian. Nah, ini caranya ini kita klik pembelian yang gambar mobil warna kuning, bukan hijau ya. Kalau hijau penjualan. Kalau kuning pembelian. Setelah itu kita klik juga mobil warna kuningnya 2 kali ya. Jadi yang satu tuh kita klik di master file. Setelah itu di menu pembeliannya kita juga klik menu pembelian lagi. Nah, ini ada data yang saya punya tentang daftar pembelian. Nah, teman-teman, kita akan menambah pembelian atau data pembelian. Caranya sama, kita klik kanan atas yang warna biru untuk mengisi data baru. Setelah itu akan muncul tampilan gambar. Setelah itu kita isi vendornya siapa, kita beli dari siapa. Setelah itu kita isi nomornya, nomor PO, nomor PO itu nomor purchase ordernya. Setelah itu kita isikan juga, kita belinya tanggal berapa. Dan kita isi juga data itemnya, apa yang kita beli itu dengan cara klik tambah yang ada warna biru di tengah-tengah itu, yang lain abu-abu kan itu cuma biru, nah itu kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan muncul menu di sebelahnya teman-teman, yang ini. Nah, itu kita isi juga item apa saja sih yang kita beli dari vendor tersebut. Isinya gimana? Isinya kita cari di nomor kodenya. Tadi kan kita sudah data itemnya itu ada kodenya. Kita isi kode sesuai item kita beli. Setelah itu kita isi juga jumlahnya berapa dan satuannya. Kalau misalnya kita beli 5 pieces ya berarti kita isi 5 pieces. Kalau 5 box kita isi 5 box. Nah, setelah itu kita klik harganya berapa yang ada di kanannya. Setelah itu kalau ada diskon, kita masukkan juga diskon. Kalau tidak ada ya tidak usah. Nanti langsung muncul totalnya berapa. Setelah itu kita masuk list. Nah, masuk list ini berarti kita masih bisa upload data baru gitu, item baru apa yang kita beli. Setelah masuk list, kalau masih ada item yang kita beli, kita masukkan lagi seperti sebelumnya. Setelah itu nanti kita simpan teman-teman, kita tutup, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data pembelian yang kita punya, akan muncul juga list yang seperti ini, daftar pembeliannya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembelian ternyata yang di perusahaan yang saya punya itu. Nah, ini bisa kita lihat juga ini, harga belinya kita berapa, kreditnya berapa, karena kan tadi vendornya sudah ada data kreditnya kan, jadi otomatis kalau kita beli dari vendor tersebut akan muncul harinya berapa, tanggalnya juga ada, kita bisa lihat di sini data pembeliannya. Nah, setelah pembelian kita memasuki penjualan. Untuk penjualan juga sama, kita klik yang hijau karena kalau pembelian kuning, setelah itu kita klik juga penjualannya di mana penjualan. Nah, ini ada daftar penjualan atau data penjualan yang saya punya, yang saya tampilkan di gambar.
Nah, setelah klik menu penjualan, akan muncul tampilan utama seperti biasanya. Setelah itu kita klik logo biru kanan atas untuk mengisi data baru. Setelah itu akan muncul menu penjualan untuk kita tambah penjualan. Sama seperti pembelian, kita juga isi. Kalau tadi kita isi vendor, karena maka sekarang kita isi nama pelanggannya siapa. Terus kita isi, kalau ada sales, itu kita bisa isi juga ya. Terus kita bisa isi juga nomornya berapa, nomor sales order, nomor PO, tanggal pembeliannya berapa. Setelah itu kita klik tambah nih, tambah yang biru tadi, kita klik untuk menambah item apa saja sih yang orang beli dari kita atau yang kita jual. Nah, setelah itu akan muncul menu yang sama seperti pembelian tadi. Kita masukkan kode untuk kita melis apa aja yang kita jual. Kita klik kodenya, terus kita jumlahnya berapa yang orang beli, terus harganya satuannya apa. Kalau misalkan dia beli 5 pieces ya tulis satuannya klik pieces atau box juga. Setelah itu harganya berapa, kita harga jual yang kita berikan berapa, diskonnya juga yang kita berikan kalau ada. Kalau tidak ada tidak usah. Terus setelah itu kita klik masuk list, teman-teman. Setelah itu kita bisa tambah item lagi untuk misalnya ada berapa item yang kita jual, ada 10 kah, 8, 5 itu bisa. Setelah semuanya kita masukkan, kita klik tutup. Setelah itu kita klik save, teman-teman. Simpan yang ada di menu sebelumnya, yang ada di menu penjualan. Setelah itu akan muncul semua daftar penjualan yang sudah kita input. Jadi kalau lebih banyak penjualan ya berarti listnya lebih banyak. Tadi kan saya sudah ada datanya ada 6 perusahaan, nah berarti ada 6 pelanggan, nah berarti di sini juga ada 6 pelanggan yang membeli dari kita. Ini ada harga jualnya, ada totalnya berapa, ada diskonnya kalau ini kan tidak ada. Terus ada nomor PO juga, ada nomor tanggal penjualan juga ada. Nah, teman-teman, mungkin cukup segitu saja penjelasan yang mungkin bisa saya berikan untuk step by step penggunaan GF akuntansi. Saya memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penjelasannya, atau mungkin ada yang belum saya jelaskan, atau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya sampaikan terima kasih yang sudah mau menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.